Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, kita hari ini akan belajar lagi. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang sistem pencernaan, kita sudah membahas tentang organ-organ pada sistem pencernaan, gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan makanan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang baru, yaitu tentang zat aditif dan adiktif. Nah, untuk zat aditif sama adiktif ini biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pernah enggak kalian itu menyadari bahwa kesehatan tubuh itu ditentukan oleh jenis makanan dan juga minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, Tuhan itu memerintahkan kepada kita untuk makan dan minum, makan makanan yang bergizi, juga minum minuman yang sehat. Nah, makanan dan minuman yang diperoleh dengan cara yang salah nantinya juga akan mengakibatkan hal yang buruk bagi tubuh kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan terlebih dahulu membahas tentang zat aditif. Apa itu zat aditif? Merupakan zat yang ditambahkan dan dicampur pada waktu pengelolaan makanan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ini bisa dilakukan dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Contohnya pada saat kita memasak, kita menambahkan MSG, kita menambahkan pewarna, kita menambahkan daun pandan, juga kita menambahkan gula. Ini yang dimaksud dengan zat aditif. Selanjutnya yaitu tentang fungsi zat aditif pada makanan. Yang pertama yaitu memperbaiki tampilan pada makanan. Misalnya pada saat kita memasak sesuatu, contohnya pada nasi kuning. Nasi itu kan warnanya putih. Ketika kita ingin memperbaiki suatu tampilan makanan tersebut, kita menambahkan sesuatu, yaitu pada kunyit, pewarnanya. Kita menggunakan pewarna kunyit, yaitu pewarna alami, sehingga nasi itu bisa berubah menjadi kuning. Selanjutnya meningkatkan cita rasa. Pada saat kita memasak, kita memberikan MSG pada makanan biar supaya rasanya itu ada. Memperkaya kandungan gizi. Yang keempat, mengawetkan atau tidak cepat busuk. Biasanya ini terdapat bahan makanan yang sudah diawetkan. Nah, pengelompokan zat aditif berdasarkan asalnya ada dua, yaitu zat aditif alami dan juga zat aditif sintetik atau buatan. Kalau untuk zat aditif alami, dia berasal dari sumber yang alami. Kalau pada zat aditif sintetik atau buatan, dia berasal dari bahan-bahan kimia, yaitu buatan pabrik. Nah, contohnya di gambar ini merupakan semuanya berasal dari pabrik. Dia termasuk zat aditif sintetik. Nah, macam-macam zat aditif pada makanan ada 4 macam, yaitu ada pewarna, ada pemanis, ada pengawet, dan juga ada penyedap rasa. Nah, bahan pewarna. Apa itu bahan pewarna pada makanan? Bahan pewarna merupakan sesuatu bahan yang ditambahkan ke dalam makanan sehingga makanan tersebut bisa memberikan warna yang menarik sehingga seseorang tertarik untuk mengkonsumsinya. Pada bahan pewarna juga berasal dari dua, ada yang pewarna alami, pewarna buatan. Ada juga pewarna yang sangat berbahaya apabila dikonsumsi. Yang pertama, pewarna alami. Pewarna alami bisa kita dapat dari tumbuhan-tumbuhan, yaitu pada kunyit. Kunyit menghasilkan warna kuning. Contohnya kayak tadi, pada saat kita memasak nasi kuning, kita memberikan sedikit warna kunyit sehingga warnanya menjadi kuning. Ada juga daun pandan, bisa memberikan warna hijau. Ada juga ketela warna ungu, dia menghasilkan warna ungu pada makanan. Nah, selanjutnya yaitu pewarna buatan atau sintetis. Nah, pewarna
Pewarna buatan pada makanan untuk yang sintetis ini ada banyak sekali. Di sini contohnya ada pewarna buatan tetrazin. Tetrazin ini dia menghasilkan warna kuning. Ada karmoisin, dia menghasilkan warna merah. Ada alura, dia menghasilkan warna merah juga. Eritrosin, dia juga menghasilkan warna merah. Yang kelima, lisamnegrin, dia menghasilkan warna hijau. Nah, selanjutnya yaitu bahan pewarna yang berbahaya. Apabila ketiga bahan ini dikonsumsi oleh tubuh manusia, maka bisa berbahaya, dampaknya negatif pada tubuh kita. Yang pertama ada bahan pewarna sudan 1. Ada yang kedua metanyl yellow, dia menghasilkan warna kuning. Nah, ini biasanya digunakan di industri tinta, tetapi kebanyakan seseorang memberikan warna metanyl yellow ini pada makanan. Yang ketiga ada rodamin B, dia menghasilkan warna merah, biasanya digunakan untuk pewarna tekstil. Ketiga ini apabila dikonsumsi manusia, individunya akan, kalau dalam jangka panjang dia akan menderita suatu penyakit, entah itu ada kelainan di tubuhnya atau apapun itu. Untuk ketiga ini dia sangat berbahaya. Selanjutnya yaitu bahan pemanis. Sama halnya dengan pewarna pada makanan, kalau bahan pemanis ini juga dia ditambahkan ke dalam makanan untuk memberikan rasa. Rasanya bisa manis atau bisa asam, itu tergantung apa yang ditambahkan. Untuk bahan pemanis, ada pemanis alami, juga ada pemanis buatan. Untuk yang pemanis alami bisa berasal dari tebu, tanaman tebu. Ada juga yang berasal dari madu. Ada banyak sekali untuk pemanis alami ini. Nah, yang selanjutnya pemanis buatan. Ada sakarin, sorbitol, siklamat, aspartam, neotam. Kelima ini dia pemanisnya lebih tinggi daripada pemanis pada gula maupun madu. Nah, selanjutnya yaitu bahan pengawet. Pengawet makanan ada juga pengawet alami, pengawet sintetis, sama pengawet yang berbahaya. Tujuannya untuk kita menggunakan pengawet yaitu untuk mengawetkan suatu makanan agar dia bisa dikonsumsi dalam jangka yang panjang. Kita bisa menggunakan pengawet alami pada suatu makanan yaitu dengan garam atau pengasinan. Ada juga dari bawang putih, atau kita bisa gunakan teknik pengasapan, pendinginan. Kalau pengasapan biasa kita gunakan pada ikan. Selanjutnya yaitu pengawet sintetis atau pengawet buatan. Pengawet buatan di sini ada 3 macam. Ada asam sorbet atau kalium. Dia biasanya digunakan untuk mengawetkan keju, selai, dan juga margarin. Ada asam benzoat. Asam benzoat ini biasa kita gunakan pada pengawetan saus, sambal, kecap, dan juga sari buah. Yang ketiga yaitu natrium nitrat. Dia biasanya digunakan untuk mengawetkan daging. Yang selanjutnya yaitu pengawet yang berbahaya. Pengawet berbahaya di sini juga sama, ada formalin. Formalin biasanya itu digunakan kalau dalam kedokteran, dia digunakan untuk pengawetan mayat. Tetapi sekarang ini banyak masyarakat yang dia menggunakan formalin sebagai tambahan bahan makanan, misalnya pada bakso. Banyak sekali bakso yang digunakan formalin. Yang kedua yaitu boraks. Dia digunakan pada pengawetan untuk industri keramik. Boraks ini juga lebih banyak digunakan pada makanan kalau di sekarang ini digunakan para penjual, sehingga makanan yang kita konsumsi apabila dia mengandung formalin atau boraks, tubuh kita akan berdampak negatif, yaitu penyakitnya. Nah, selanjutnya yaitu bahan penyedap. Penyedap makanan di sini juga ada 2, penyedap alami
alami dan juga penyedap makanan. Bahan penyedap makanan biasa digunakan pada seseorang untuk memasak. Nah, memberikan cita yang enak. Penyedap alami bisa kita gunakan serai, bisa kita gunakan merica. Ada banyak lagi untuk bahan penyedap alami. Nah, sedangkan kalau untuk penyedap buatan, biasanya kita menggunakan MSG. Memang MSG itu memberikan cita rasa yang khas. Tetapi apabila kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang, maka tubuh kita akan terserang berbagai penyakit. Karena apa? Dia kebanyakan di tubuh kita banyak mengandung MSG. Nah, yang terakhir yaitu pemberian aroma. Di sini pemberian aroma biasanya juga ditambahkan pada makanan atau pada minuman. Di sini juga ada pemberian aroma yang alami, juga ada yang sintetis atau buatan. Untuk alami biasanya berasal dari ekstrak buah segar. Yang pertama bisa kita ambil dari ekstrak buah nanas. Yang kedua kita ambil dari ekstrak buah anggur. Yang ketiga minyak atsiri, dan yang keempat vanili. Keempat ini merupakan pemberi aroma alami. Nah, yang buatan atau sintetis di sini ada yang pertama, oktil asetat. Dia memberikan aroma buah jeruk. Yang kedua, isomil asetat. Dia memberikan aroma pisang. Ada isoamil valerat. Dia memberikan warna apel. Isobutil proplonat. Dia memberikan rasa rum. Yang kelima, propil asetat. Dia memberikan rasa aroma pir. Yang keenam, etil butirat. Dia memberikan aroma nanas. Nah, ini merupakan pemberian aroma alami dan juga sintetis. Nah, sekian pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.